Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Ibu harap semuanya dalam keadaan sehat. Amin. Perkenalkan, nama Ibu Selma Maulidia. Kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Sebelum mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberi kemudahan dan kelancaran dalam belajar. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, mari kita mulai pembelajarannya. Kali ini kita akan membahas mengenai teks laporan percobaan. Pernahkah kalian melakukan suatu percobaan? Jika pernah, percobaan apa yang kalian lakukan? Lalu, alat dan bahan apa saja yang kalian perlukan? Bagaimana cara mengerjakannya? Kemudian bagaimana hasilnya? Dan apakah percobaan itu kalian laporkan? Mungkin sebagian dari kalian pernah melakukan percobaan, tapi tidak membuat laporan hasil percobaannya. Jadi, apa sih itu teks laporan percobaan? Teks laporan percobaan adalah teks yang menceritakan tentang percobaan yang dilakukan oleh penulis. Biasanya, teks seperti itu dipakai untuk melakukan percobaan atau karya ilmiah atau juga laporan praktikum. Jadi seperti apa sih contoh teks laporan percobaan itu? Yuk kita perhatikan beberapa contoh teks laporan percobaan berikut ini. Teks yang sudah kalian baca tadi adalah contoh teks laporan percobaan.
Jadi sekarang kalian sudah tahu kan bagaimana bentuk dari teks laporan percobaan. Nah, setelah membacanya, informasi apa saja yang kalian dapat dari ketiga contoh teks laporan percobaan tadi? Pada contoh teks pertama, yaitu teks yang berjudul membuat es krim vanila sehat. Pada paragraf pertamanya dijelaskan mengenai tujuan membuat es krimnya. Selanjutnya disebutkan juga alat bahannya. Terus ada langkah-langkahnya juga. Setelah itu hasil percobaannya dan yang terakhir kesimpulan. Nah, ternyata kita juga bisa membuat es krim yang lezat dan sehat tanpa bahan pewarna atau pemanis buatan, dengan mengikuti langkah-langkah yang ada di teks tersebut. Jadi dengan membuat es krim sendiri itu kita bisa menjualnya, sehingga nanti kita mendapatkan keuntungan yang lumayan. Nah, jadi itulah informasi yang kita dapat dari teks pertama. Selanjutnya kita lanjutkan ke teks yang kedua. Pada teks kedua, yaitu teks yang berjudul membuat kecambah kedelai. Di sana juga pada paragraf pertamanya dijelaskan tujuannya. Kemudian paragraf keduanya itu menyebutkan alat dan bahan. Setelah itu ada langkah-langkahnya juga. Kemudian ada hasil percobaan dan yang terakhir kesimpulannya. Selanjutnya pada teks ketiga, yaitu teks yang berjudul menanam tanaman hidroponik dengan alat sederhana. Di sana juga disebutkan pertama yaitu tujuannya, kemudian alat dan bahan. Nah, di sini ada langkah-langkah, ada 2 percobaan, yaitu langkah dan percobaan pertama dan langkah dengan percobaan kedua. Apabila menggunakan 2 langkah yang berbeda, maka hasil percobaannya pun menjadi 2 ya, ada hasil percobaan pertama dan hasil percobaan kedua. Selanjutnya kemudian disimpulkan. Kita juga bisa membuat tanaman hidroponik dengan alat sederhana mengikuti langkah-langkah yang ada pada teks tersebut. Untuk tanamannya bisa menanam sayuran seperti kangkung mungkin, atau bayam, cabai, bawang-bawangan, seperti itu. Informasi lainnya yang kita dapat dari teks ketiga itu yaitu percobaan pertama lebih murah dibandingkan dengan percobaan yang kedua, karena percobaan pertama itu hanya menggunakan botol mineral, sedangkan yang kedua itu menggunakan pipa ya. Jadi kalau pipa itu lebih mahal. Namun hasil dari keduanya itu tetap sama, dapat digunakan dengan tempat yang sama, seperti itu. Selanjutnya ada pembahasan mengenai menyimpulkan tujuan, bahan atau alat, langkah, dan hasil dalam laporan percobaan. Nah, di sini ada contohnya. Contoh teksnya yaitu membuat telur asin. Kesimpulan di sini bukan berarti simpulan yang ada pada teks ya, bukan yang ada pada struktur teks, tapi menyimpulkan dari keseluruhan isi teks tersebut. Jadi berbeda kesimpulannya. Silakan kalian baca dulu teksnya dari awal sampai akhir mengenai membuat telur asin. Nah, nanti di sana akan ditemukan simpulan dari keseluruhan teksnya.
Selanjutnya, kita bahas mengenai struktur teks percobaan. Untuk struktur teks percobaan, sudah terlihat jelas ya pada teksnya, yaitu yang pertama ada tujuan, yang kedua alat dan bahan, yang ketiga langkah-langkah, keempat hasil, dan yang terakhir simpulan. Nah, ketika kalian membuat teks laporan percobaan, itu harus berurutan strukturnya, tidak boleh diacak ya. Harus runtut dari tujuan sampai simpulan, tidak boleh acak-acakan. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai kebahasaan teks laporan percobaan. Di sini ada 4 ciri kebahasaan yang ada pada teks laporan percobaan. Yang pertama adalah sinonim kata, yang kedua antonim kata, yang ketiga kata bilangan, dan yang keempat kalimat perintah. Kata sinonim dan antonim tentunya sudah tak asing lagi bagi kalian. Namun masih saja ada yang belum paham mengenai kedua kata tersebut dan masih terbalik memaknainya. Nah, untuk sinonim yaitu bentuk bahasa yang maknanya mirip atau sama dengan bentuk bahasa lain atau persamaan kata. Misalnya disukai sinonimnya digemari, asa sinonimnya harapan, ahli sinonimnya pakar, flora sinonimnya tanaman. Nah, selanjutnya kalau untuk antonim yaitu maknanya berlawanan dengan kata lain atau lawan kata. Contohnya banyak lawannya sedikit, jujur lawannya bohong, lupa lawannya ingat, jauh lawannya dekat, dan masih banyak contoh lainnya juga. Selanjutnya ada kata bilangan dan kalimat perintah. Untuk kata bilangan yaitu yang menunjukkan jumlah tertentu ataupun tidak tertentu. Contoh jumlah tertentu misalnya ada 3 ya di sini. Ada kata bilangan utama, kata bilangan urutan atau tingkat, dan kata bilangan kumpulan. Untuk contoh kata bilangan utama yaitu seperti 1, 2, 3. Terus untuk kata bilangan urutan atau tingkat misalnya ke-1, ke-2, ke-3. Dan untuk kata bilangan kumpulan misalnya ke-5 anak yang hilang itu telah ditemukan. Nah, selanjutnya untuk kata bilangan dengan jumlah tak tentu, misalnya sedikit, banyak, seperti itu. Selanjutnya yaitu kalimat perintah. Kalimat perintah yaitu kalimat yang isinya menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu yang kita kehendaki. Misalnya, tancapkan lempengan tembaga dan seng pada kentang dengan jarak 1 cm. Atau, potonglah botol air mineral yang telah disediakan terlebih dahulu menjadi 2 bagian. Nah, ada kata perintahnya ya. Pada kalimat pertama yaitu ada kata tancapkan. Pada kalimat kedua itu ada kata potonglah. Nah, di situ ada kata perintah. Anak-anak, cukup sekian pembahasan kali ini mengenai bab teks laporan percobaan. Selanjutnya kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.